Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatmainnul qulub wa bi rahmatihi tughfarudz dzunub. Tsumma salatu wassalam ala nabiyyina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diamanahkan kepada kita. Di pagi hari ini kita dapat kembali menjalankan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita kepada Allah, mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan, yang saat ini kita kerjakan maupun yang masih kita niatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya dan memberikan keridhaan kepada kita semua. Dan ilmu yang akan kita kaji bersama jadi ilmu yang bermanfaat, yang akan mengantarkan kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Ittihad yang kami muliakan, kita ambil fadilah Rabiul Awal yang diyakini sebagai bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun para sejarawan berbeda pendapat tanggal kelahirannya, satu yang mereka sepakati bahwa beliau lahir di bulan Rabiul Awal pada tahun gajah, ya. Amul Fil, tahun gajah. Masyhur kisahnya karena diabadikan dalam Al-Quran tentang upaya Raja Abraha yang ingin menghancurkan bangunan Ka'bah untuk dipindahkan ke negeri Yaman, ya. Sebab pusat peribadatan masa itu di kota Mekah. Mereka ingin agar orang-orang yang datang tidak ke Mekah tapi ke Yaman. Satu-satunya cara, hancurkan bangunan Ka'bah. Raja Abraha berusaha keras untuk datang dengan kendaraan gajah, ya. Kita paham itu. Sampai masuk di kota Mekah, beliau tanya siapa pemimpin kaum ini, kepala sukunya siapa, katanya. Mereka menjawab, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Apa yang dia miliki? Unta yang banyak. Ambil untanya, sandra. Untanya diambil, disandra. Tujuannya apa? Agar dia keluar. Dia keluar dan menemui kita. Begitu untanya disandra, Abdul Muthalib menghadap Raja Abraha dengan gagahnya, sedikit pun tidak ada rasa takut, penuh dengan keberanian. Sampai-sampai Raja Abraha yang agak sedikit gugup, agak sedikit nervous dia melihat kegagahan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Ditanya, Tuan siapa? Katanya, saya Abdul Muthalib. Posisinya sebagai apa? Sebagai pemilik 100 unta yang kalian sandra. Maksud Raja Abraha, kalau kau disebut sebagai pemimpin, kepala suku, kenapa yang dipikirkan kok untanya? Bukan keselamatan warga Mekah, bukan keselamatan Ka'bah. Kok mikirin unta aja? Saya datang ke sini bukan mau ngambil unta, mau menghancurkan Ka'bah. Saya pikir kau adalah pemimpin yang istimewa, yang mementingkan kepentingan rakyat dan keamanannya. Ternyata tidak. Pemimpin macam apa kamu buatnya? Nah, begitu kata Raja Abraha.
Apa jawaban Sayyid Abdul Muthalib? Kata beliau, unta itu milik saya, maka saya akan berjuang untuk menyelamatkan unta saya. Ka'bah milik Allah, biar Allah yang akan menghadapi tipu daya kalian gitu. Jadi masing-masing ada wilayahnya. Ka'bah ada pemimpinnya, ada pemiliknya. Unta, 100 unta itu milik saya, maka saya datang untuk mengambil hak saya, unta saya, bukan untuk Ka'bah. Jadi Ka'bah dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan pasukan yang sangat banyak, dengan unta yang sangat dengan gajah yang sangat gagah, Abdul Muthalib juga bingung menghadapinya. Maka yang dia perjuangkan adalah unta miliknya, bukan Ka'bah milik Allah Subhanahu wa taala. Ternyatanya benar. Begitu Abdul Muthalib mendapatkan untanya kembali, dia pasrahkan Ka'bah kepada Allah taala. Begitu Raja Abraham masuk mendekati Ka'bah, Allah utus tarmihim bihijaratim min sijil, ya. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Datang pasukan burung ababil yang di cengkramannya membawa batu dari neraka jahanam. Pertanyaannya, mengapa burung ababil itu cengkramannya tidak hangus, padahal yang dia bawa kerikil dari neraka jahanam? Yang begitu dijatuhkan di pasukan Raja Abraha, mereka mati terbakar. Pertanyaannya, kenapa burung ababil kok bisa tidak terbakar? Nah, di sini ulama bilang dia adalah pasukan malaikat yang berbentuk burung ababil. Jadi kalau burung biasa, burung lakbet, burung Raja Wali, kira-kira gitu ya, mati, hangus. Oh, gajah aja mati, gimana burung? Gajah aja mati, gimana burung? Gajah aja mati, gimana burung? Nah, jadi ulama bilang dia adalah malaikat yang berbentuk burung ababil yang ditugaskan oleh Allah untuk mengambil neraka kerikil dari neraka jahanam. Nggak usah batu yang dipanaskan, uapnya saja, kata Al-Quran apa? Lawahatun lil bashar. Jadi uap neraka jahanam itu, neraka sakor, uapnya bukan apinya, membuat kulit terkelupas. Kita masak air, buka tutup pancinya, ada uap yang menyembur, uap dari air yang mendidih. Kalau apinya dari neraka jahanam atau neraka sakor, uapnya bisa membuat wajah kita terkelupas saking panasnya. Baru uapnya, bagaimana dengan apinya? Nas'alullah al-afiyah. Jadi pasukan malaikat. Di situ para sejarawan mencatat bahwa di tahun itulah Rasul lahir. Rabiul Awal, tahun gajah. Amul Fil, tahun gajah. Ya. Terkait dengan Rabiul Awal, sedikit kita baca hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa bihi wa ilahi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi, rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara rumah dan mimbar saya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Jadi bahasa panggilannya raudhah, panjangnya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Mudah-mudahan kita yang sudah ke sana bisa balik lagi, yang belum bisa kembali bisa datang ke raudhah untuk ziarah dan ibadah di Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Rumah, mimbar, lintasan perjalanan antara rumah dan mimbar namanya raudhah. Tidak panjang. Itu dalam informasi yang saya baca cuma 26,5 meter. Ya katakanlah 27 meter. Dari sini ke gedung sekolah tuh, kurang lebih 27 meter. Persis posisinya lah. Itu rumah Nabi, ya ini mimbarnya. Kurang lebih. Ya. Dulu itu rumah, sekarang makam. Rumah Nabi
jalanan baru masjid. Masa itu karena terjadi perluasan masjid, maka rumah Nabi masuk ke area masjid. Nabi Muhammad meninggal di kamarnya, di rumahnya, dimandikan di kamarnya, dikafani di kamarnya, disolatkan di kamarnya, dimakamkan di kamarnya. Maka rumah Nabi itulah makam Nabi, makam Nabi itulah rumah Nabi. Jadi kalau pengen tahu di mana Nabi tinggal di Madinah, lihat dulu yang dipertanyakan istri yang mana. Kan rumahnya istri kan banyak. Oh, dengan Siti Aisyah, itu dia. Kalau dengan Siti Aisyah, itu tempat Nabi dimakamkan sekarang. Itulah rumah yang Nabi tempati bersama Siti Aisyah. Kapan dia masuk ke dalam masjid? Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi masuk perluasan masjid, akhirnya rumah beliau, makam beliau ada di dalam masjid. Aslinya tidak. Nah, rumah Nabi yang kita lihat sekarang berbentuk makam beliau itu cuma isi 3 orang. Ya, kita maklum isinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Nabi Muhammad. Meskipun belum pernah datang ke sana, jangan sampai kita tidak tahu makam Nabi kita di mana. Andaikan belum pernah ke Masjid Nabawi, kita harus tahu, oh di Masjid Nabawi di dalamnya ada raudhah, ada tempat Nabi disemayamkan, dimakamkan. Sebab informasi yang aneh yang saya dengar dari jamaah umroh 2017, saya bawa jamaah umroh. Selesai sholat subuh, kita ajak ziarah ke raudhah, ke makam Nabi. Setelah keluar dari Masjid Nabawi, ini bapak tanya, Pak Ustadz, tadi itu makam siapa yang kita ziarahi? Dia nggak tahu kalau di raudhah itu makam Nabi Muhammad, dia nggak tahu. Saya sampai istighfar, astagfirullahaladzim. Bapak nggak tahu itu makam siapa? Nggak tahu. Waktu manasik nggak disampaikan? Ya, barangkali disampaikan, sebab saya nggak dengar atau ngantuk atau lah. Jadi paling tidak kita tahu makam Nabi Muhammad di dalam Masjid Nabawi, di rumah beliau, di kamar beliau, bersama dengan 3 sahabat mulia, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar. Nah, orang yang ziarah ke sana, ziarah ke raudhah, budaya yang diberikan oleh orang-orang Madinah, khususnya para polisinya, dilarang untuk diam, berhenti. Kita harus ziarah, berjalan, berdiri, dan berdoa menghadap kiblat. Itu biasanya kita diusir kalau berhenti. Ruh katanya. Jadi nggak boleh berhenti. Sekalipun masih bisa berhenti. Kalau pas lagi jamaah banyak kan kita kalau berhenti akan kedorong. Begitu kita mau berhenti, diusir sama dia. Ruh. Keluar. Itu pintu masuk, pintu Fatimah. Itu pintu keluar. Di sini makam Nabi. Sambil berdoa, sambil kita macam-macam kita minta kepada Allah berkat Nabi Muhammad. Ada dialog antara polisi, ya polisi Madinah tentunya, dengan peziarah yang sedang berdoa menghadap makam Nabi. Kata polisi, doa menghadap kiblat, jangan menghadap makam, jangan menghadap kuburan. Kata jamaah yang ditegur oleh polisi, kiblatnya sholat Ka'bah, kiblatnya doa langit, kiblat pertolongan Nabi Muhammad gitu. Saya sedang minta pertolongan, maka saya harus menghadap Nabi Muhammad, bukan menghadap kiblat. Kalau sholat menghadap kemana? Kiblat Ka'bah. Ka'bah arah barat. Ya. Mau sholat harus menghadap kiblat Ka'bah. Tidak sah seseorang yang dalam keadaan normal
sholatnya tidak menghadap kiblat Ka'bah. Jadi nanti ada dua kebolehan, dua keadaan yang kita boleh tidak menghadap kiblat. Pertama, fi syiddatil khaufi, karena sangat takut, keadaan yang mencekam dalam keadaan peperangan, itu boleh tidak menghadap kiblat, syiddatil khaufi. Yang kedua, sholat sunnah di kendaraan, ya. Mau ke Magelang, mau sholat duha di kendaraan, udah aja Allahu Akbar sambil duduk di bis, di mobil, menghadapnya kemana aja boleh. Kalau sholat sunnah dibolehkan. Kembali, kiblatnya sholat Ka'bah, maka seluruh orang yang sholat menghadap Ka'bah. Itu pun khusus yang di dalam Masjidil Haram. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, Al-Ka'batu kiblatun li ahlil masjidi. Ka'bah itu kiblat untuk orang yang ada di dalam Masjidil Haram. Maka orang yang berada di Masjidil Haram usahakan betul kalau sholat tidak kealingan tembok, tidak kealingan tiang, melihat langsung bangunan Ka'bah. Jadi mumpung lagi di dalam, jangan menghadap tembok, jangan menghadap tiang, langsung yang kelihatan, oh itu Ka'bah. Wal masjidu kiblatun li ahlil haram. Masjidil Haram adalah arah kiblat untuk penduduk tanah haram. Jadi tanah haram itu warganya, masyarakatnya kalau sholat dia tidak harus persis menghadap ke kiblat Ka'bah, tapi yang dihadap adalah Masjidil Haram, lebih luas lagi. Wal haramu kiblatun li ahlil masyriqi wal maghribi. Tanah haram adalah arah kiblat untuk muslimin muslimat yang ada di penjuru dunia, timur, barat, utara, selatan, seluruhnya menghadap tanah haram, bukan menghadap Ka'bah. Dulu orang bilang nggak bisa dong, harus menghadap Ka'bah. Kalau kita paksakan diri menghadap Ka'bah, maka nggak boleh semua jamaah lurus rapat, nggak bisa, Pak. Ka'bah, katakan ini Ka'bah, berapa panjangnya? Kurang lebih 12 meter. 12 meter. Kalau masjid kita lebih dari 12 meter, ini Al-Ittihad dari ujung ke ujung berapa panjangnya? Ada sekitar 20 meter lebih? Lebih ya? Katakanlah 30 meter aja lah Al-Ittihad. Dari sana sampai sana. Seandainya Ka'bah cuma yang di dalam ini 12 meter, berarti yang di luar masjid dia harus agak serong ke sini. Ya seperti orang sholat di Masjidil Haram. Ini Ka'bah 12 meter katakan, Al-Ittihad dari sini ke sini. Maka orang yang di sini dia harus menghadap ke arah sini, nggak boleh lurus. Kenapa? Kalau lurus bukan arah Ka'bah namanya. Jadi akan ada serong. Kalau memang kita berpatokan bahwa kiblat itu Ka'bah, ya cuma 12 meter. Bagaimana orang yang sholatnya di lapangan, yang sampai jamaahnya membludak, yang lebih dari 12 meter, itu kan nggak boleh langsung menghadap ke lurus yang setelah 12 meter. Kalau memang yang diincar cuma Ka'bahnya. Itulah kecerdasan para ulama yang mengatakan kiblat itu arah. Bahasa Allah dalam Al-Quran apa? Fawalli wajhaka syatrol masjidil haram. Palingkan wajahmu wahai Nabi Muhammad ke arah Masjidil Haram, bukan ke Ka'bah. Jadi arah yang diminta. Kalau arah ya udah barat pokoknya. Itu pakai kompas, oke pakai kompas. Tapi juga nggak harus di titik Ka'bahnya. Kalau pas di titik Ka'bahnya kita berpatokan itu, maka yang lebih dari 12 meter dia harus agak serong sedikit. Ya, mudah-mudahan bisa terbayang. Bapak ini nggak ada gambarnya. Ya. Kembali, Nabi Muhammad, beliau berada di makamnya, kiblatnya sholat adalah Ka'bah. Kiblat pertolongan Nabi Muhammad. Dari mana dasarnya? Kan Allah Maha mendengar.
maha melihat, maha mengetahui. Kenapa tidak langsung berdoa kepada Allah? Kok pakai TikTok ke Nabi Muhammad? Langsung aja ke Allah. Ini kata kubu sebelah yang dia tidak yakin adanya wasilah. Langsung ke Allah, maha mendengar. Allah maha mendengar. Kenapa melecehkan kemahabesaran Allah? Kita lihat di seluruh hadis sahih tentang keadaan padang mahsyar, yang di situ seluruh manusia butuh pertolongan, namanya syafaat. Ya. Semuanya butuh pertolongan. Tidak ada satupun referensi yang mengatakan penduduk padang mahsyar yang butuh pertolongan tidak ada yang langsung minta kepada Allah, enggak ada. Mestinya kan langsung, ya Allah, kami butuh syafaat, berikan kami pertolongan. Tapi nyatanya penduduk mahsyar, orang-orang beriman, mereka mencari Nabi Adam, minta pertolongan. Ispa' lana ya Nabi Adam, kau adalah nenek moyang kami, karena Tuhan turun ke bumi, kami beranak pinak dan seterusnya. Kami butuh pertolonganmu, ispa' lana, syafaati kami. Kata Nabi Adam, bahasa kita, saya banyak punya urusan, nggak bisa bantu kalian, nggak bisa nolong kalian. Sudahlah, nafsi, urusi diri kamu, saya akan urusi diri saya. Pertolongan tidak didapatkan dari Nabi Adam. Apa langsung kita ke Allah? Enggak. Ke Nabi berikutnya. Tidak dapat lagi. Ke Nabi berikutnya, ke Nabi berikutnya, sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Walhasil seluruhnya menghadap Nabi Muhammad. Kita minta beliau untuk membuka pertolongan. Ispa' lana ya Habiballah, ya Rasulullah. Maka di qasidah waktu kita baca maulid itu sering diulang-ulang. Ispa' lana ya Habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Habiballah. Itu dihayati kalau lagi baca itu. Ispa' lana, syafaati kami. Lana, kami ya Rasul, kami. Syafaati kami, tolong kami. Siapa kan pertolongan? Ya, jadi kalau pas lagi baca maulid, ispa' kan semuanya pada teriak-teriak tuh, ispa' lana ya Habibana. Itu dihayati betul, karena kita butuh pertolongan. Jadi mana ada majelis maulid, usahakan kita hadir. Mau di RT, mau di musola, di masjid, di rumah-rumah. Itu salah satu di antara sarana untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad dengan cara kita hadir. Ada istilah mahalul qiyam. Apa mahalul qiyam? Tempatnya berdiri. Begitu marhaban asyraqal badru alaina, jamaah semuanya berdiri. Kalau di rawi itu ditulis mahallul qiyam. Mahal artinya tempat, qiyam berdiri. Kenapa penyusun kitab-kitab maulid memberikan judul dengan mahallul qiyam, tempatnya berdiri? Sebab disimbolkan sosok manusia mulia akan datang, maka kita berdiri. Berdiri semuanya. Panitia berdiri, jamaah al-ittihad berdiri, jamaah dari mana-mana yang datang berdiri, menyambut bintang tamu yang kita undang. Maka dalam peringatan maulid, bintang tamunya bukan Pak Kiai. Dalam peringatan maulid, bintang tamunya bukan habaib, bukan penceramah, bukan. Nabi bintang tamunya. Tidak ada seorang pun yang tidak berdiri di majlis itu. Semuanya berdiri menyambut kedatangan Nabi. Jadi bintang tamunya Nabi. Mahallul qiyam, tempatnya berdiri. Berdiri kita semuanya. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa kalau cuma Nabi bintang tamunya, kita yang datang meskipun dari jarak yang jauh, dari kampung sebelah, kita bukan tamu, tuan rumah. Ya. Tuan rumah kita. Karena kita tuan rumah, jangan merasa jadi tamu. Tuan rumah ingin menyambut Nabi. Dimanapun ada majelis, itu tuan rumahnya kita. Maka bantulah, bantu. Kalau keluarga bikin resepsi kan kita bantu.
Ini warga bikin resepsi menyambut kelahiran Nabi, kita bantu. Apa yang bisa kita bantu? Tenaga, monggo berikan tenaganya. Ide, sampaikan idenya. Harta, berikan hartanya. Itu hajatan punya kita, tamunya Nabi. Yang ketiga, kalau kebetulan gak dapat snack, jangan kita, wah saya gak dapat snack, apa tuh maulid gitu ya, saya gak dapat nasi kebuli. Kita tuan rumah, masa dapat snack juga, masa dapat minum juga, tuan rumah kita. Jangan lupa kita tuan rumah. Jadi dimana aja ada tempat, upayakan kita adalah tuan rumah, bukan tamunya. Bintang tamunya Nabi Muhammad, mahallul qiyam. Nah, ilustrasi yang gampang. Kenapa guru-guru kita mengajarkan untuk dimana aja ada maulid datang? Sebab kita berhusnuzon mengundang Nabi. Lebih murah mana, lebih mudah mana berjumpa dengan Nabi di Madinah atau di Majlis Maulid? Ya. Kalau harus ke Madinah, daftar umroh, daftar haji, baru ziarah ke Madinah, ke Raudhah. Ini Nabi yang diundang, Nabi yang dihadirkan, diperingati kelahirannya. Di Mahallul Qiyam disimbolkan Nabi datang, disimbolkan Nabi datang. Karena itu lebih mudah kita datang ke Majlis Maulid daripada ke Raudhah, daripada ke Madinah. Entah di Mekarsari, entah di Cisalak, entah di mana aja. Disimbolkan Nabi, kita undang. Kalau di Majlis Maulid saja kita nggak mau datang, terus mau datang kemana lagi? Kata Nabi, ke Madinah nggak sampai. Saya datang ke Majlis Maulid, kalian nggak sampai. Mau ketemu saya di mana? Kata Nabi. Mau cek ode sama saya di mana? Nanti di padang mahsyar. Langsung ujuk-ujuk, ya Rasul, isfa'lana. Kamu siapa? Kata Nabi. Saya umatmu ya Rasul. Pernah ke Madinah? Enggak pernah ya Rasul. Kalau maulid di Al-Ittihad datang? Enggak ya Rasul. Terus ketemu saya kapan kalau begitu? Jadi upayakan kalau di rumah, di tetangga, di masjid, di musola, di kampung kita lah. Oh, peringatan maulid, datanglah. Datang. Kenapa? Itu sarana mendekatkan diri kepada sunnah Nabi. Maka para penceramah, para ustadz, para kiai yang diundang, dekatkan jamaah dengan Nabi Muhammad dengan menyampaikan apa yang menjadi kisah perjalanan beliau dalam kehidupannya. Itu kan diantara cara untuk mendekatkan diri dengan sunnah Nabi. Diperingati kelahirannya, tujuannya apa? Umat jadi tahu siapa nabinya, bagaimana kesehariannya, bagaimana dia mendidik anaknya, bagaimana dia berumah tangga, bagaimana dia mengatur jamaahnya, umatnya, bagaimana dia mengatur negaranya, bagaimana dia mengatur ekonominya. Itu teladan buat kita. Kalau tidak disampaikan di Majlis Maulid, mau dengar di mana lagi kita? Jadi Pak Kiai, Habib, penceramah yang kita undang, pesan, Pak Kiai tolong ya ceritakan tentang Nabi, agar kita tahu Nabi kita tuh bagaimana. Jangan bahas masalah Anies Baswedan, Prabowo, PDIP, enggak usah bahas tentang Nabi. Judul intinya peringatan Maulid, jangan bahas yang lain. Ya, pesan begitu penceramahnya. Nah, kembali, kiblat pertolongan Nabi Muhammad, bukan Ka'bah. Karena itulah tadi Pak Haji Ismail baca, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, Nabi terpilih Al-Mustafa, dengan berkat beliau, baligh maqasidana, wujudkan, sampaikan maksud-maksud kami, yang kami minta, yang kami niatkan. Berkat Nabi, tolong ya Allah kabulkan. Itu kita menyebut itu, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha, ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu, dengan berkat Nabi Muhammad. Ya wasi'al karomi, wahai zat yang maha luas kemuliaannya. Karena itulah setiap doa, jangan sampai materi doa didahulukan dan tidak membuka kunci dengan bersolawat. Kalau dikatakan kiblat pertolongan adalah Nabi Muhammad, maka materi doa harus diawali dengan solawat dulu. Pertama, pujian yang banyak.
alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah, hamdan naimin, hamdan syakirin. Muji dulu ke Allah. Kenapa memuji dulu? Merayu Allah dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Wahai Zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, maha pemberi rezeki, maha yang lain. Baru sholawat. Maka kata Allah dalam Al-Quran apa? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Berdoalah dengan nama-nama itu. Jadi memuji Allah dengan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, sampai Ya Sobur. Udah selesai itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru udah kita zikir yang lain, doa yang lain, minta yang lain. Materi doa. Allahumma sehat, Allahumma selamat dunia akhirat, Allahumma husnul khotimah, Allahumma duit, Allahumma sakinah mawadah warohmah, Allahumma anak-anak soleh solihah. Ini depannya aja Allahumma. Selebihnya doa kita apa yang kita mau. Jadi nggak usah ribet dengan bahasa Arab. Sering saya bilang, sholat duha di rumah udah ya Allahumma duit, Allahumma sehat, Allahumma berkah, Allahumma sakinah mawadah warohmah, Allahumma anak soleh solihah. Pak Ustadz, apa sih bahasa Arabnya anak soleh solihah? Udah Allahumma anak soleh solihah, Allahumma, sebut aja yang kita mau. Itu lebih mengena, Pak. Kalau kita berbahasa Arab kita tidak tahu artinya apa, kita kadang-kadang pikiran kita kemana-mana. Sebab kita nggak tahu yang kita minta. Jangan sampai mengajukan proposal kita nggak tahu isinya, karena bahasa Arab. Maka untuk halayak umum yang bukan ustadz, yang bukan kiai, yang tidak ngerti bahasa Arab, jangan dibikin ribet dengan bahasa Arab untuk doa. Bisa silakan, ngerti artinya alhamdulillah. Kalau nggak ngerti cukup Allahumma sehat, Allahumma selamat, Allahumma husnul khotimah, Allahumma apa lagi? Anak soleh solehah, Allahumma duit, Allahumma. Ada nggak orang yang doa Allahumma duit? Allahumma duit, Allahumma duit, Allahumma duit itu. Saya lagi muter tasbih. Ada teman sebelah tanya, Pak Ustadz, kalau baca tasbih yang dibaca apa? Sholawat? Enggak, bukan. Istighfar? Bukan. Apa? Tasbihnya. Saya bilang tasbih saya Allahumma duit, Allahumma duit, Allahumma duit, Allahumma duit gitu. Jadi doanya Allahumma duit, Allahumma duit, Allahumma duit. Kira-kira Allah paham nggak Allahumma duit? Ya paham lah. Minta Allahumma sehat, Allahumma selamat, Allahumma macam-macam. Depannya Allahumma. Selebihnya materi doa kita. Dah, walhasil bahwa pujian yang banyak kepada Allah, sholawat sebagai kiblat pertolongan, lalu kemudian materi doa. Rumah Nabi dan mimbar Nabi namanya Raudhah min Riyadil Jannah. Terus orang yang datang ke Raudhah Nabi upayakan betul dihayati dengan baca sholawat dan sampaikan permohonan doa kepada Allah Ta'ala. Mumpung ada di Raudhah, tidak sempat kita ke sana, maka raudhahkan rumah kita, raudhahkan diri kita dengan zikir sholawat. Artinya kita menyampaikan hadiah buat Nabi dengan memperbanyak sholawat. Berarti kita datang ke raudhahnya Nabi dengan butuh pertolongan kepada Nabi yang akan disampaikan kepada Allah Ta'ala. Jadi sebut nama Nabi dalam doa kita lewat sholawat. Dan wa mimbari ala haudi, mimbar saya, mimbar Nabi ala haudi, ada di haud, di telaga. Telaga yang Nabi dapat dari Allah Ta'ala namanya telaga Kausar ya. Inna a'tainakal kausar. Dalam banyak riwayat itu disebutkan bahwa seluruh para nabi punya telaga, tapi telaga yang paling indah dan sangat mempesona telaga Nabi Muhammad, namanya telaga Kausar. Nabi cuma bilang telaga Kausar itu luasnya seluas sejauh perjalanan 1 bulan. Saya nggak tahu berapa meter. Nabi cuma bilang masirata syahrin, sejauh perjalanan 1 bulan. Itulah luas telaga Kausar kan. Telaga Kausar airnya
yang minum di Telaga Kausar dia tidak akan merasakan haus untuk selamanya. Telaga Kausar. Tapi ini air ketiga yang mulia, posisinya peringkat ketiga. Ada yang kedua, ada yang pertama. Yang mana peringkat pertama? Air yang pernah keluar dari jari jemari Nabi Muhammad di perang Khandaq. Perang Khandaq, sahabat diminta buat membuat parit. Usul dari Salman Al-Farisi, dibikin parit. Karena lelah, banyak minum, airnya habis. Lapar ke Nabi, ya Rasulullah, kita kehausan. Waktunya sholat, nggak ketemu air, kita bisa tayamum. Waktunya minum, nggak ketemu air, ya kita nggak mungkin tayamum lah. Maka bagaimana caranya Rasul, air kita habis. Kata beliau, adakah yang punya sedikit air? Bawa ke sini. Diantarkan oleh sahabat, ini ya Rasul, ada sedikit air. Beliau masukkan tangan beliau ke dalam air dan dicabut kembali, lalu mengalir, bukan tetesan tapi seperti sungai. Dalam qasidah pujian yang sering dilantunkan, ya man tafajjaratil anharu nabiatan min usbu'aihi farawal jaisabil madadi. Ya man tafajjaratil anharu nabiatan, wahai sosok yang dari jari jemarinya mengalir air yang berbentuk sungai, mengalir sungai. Tafajjaratil anhar, mengalir sungai, saking derasnya itu. Ya kayak air keran lah kurang lebih lah. Kalau hujan kan rintik-rintik, ini sungai mengalir. 125 sahabat yang ikut menggali parit, mereka seluruhnya dapat minum. Kesaksian para sahabat, andaikan jumlah kita 100.000 orang, maka air itu akan cukup buat memberikan minum kepada sahabat yang 100.000 orang. Andaikan ada segitu pasukannya, tapi pasukan yang datang cuma 125 orang katanya. Nah, mereka itulah yang menyaksikan air yang paling mulia yang pernah keluar dari jari jemari Nabi Muhammad. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua, air Zam-Zam. Dari mana sumbernya? Hentakan kaki Nabi Ismail. Kalau yang pertama tadi dari jari jemari Nabi, Zam-Zam dari kaki Nabi Ismail. Beliau menghentak-hentakan kakinya karena kehausan sambil menangis. Masih bayi beliau saat bersama Ibu Hajar sedang mencari air dari Safa ke Marwah. Nah, dari hentakan kaki itulah memancar mata air yang kita sebut dengan Zam-Zam. Itu air kedua. Air yang ketiga, Telaga Kausar yang ada di surga nantinya. Yang keempat, Sungai Nil. Itu kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Sungai Nil juga ada kemuliaannya. Maka dia menempati peringkat keempat air yang mulia. Itu yang bisa kita lihat ya di Mesir ya. Nah, karena air yang peringkat pertama sudah nggak ditemukan lagi, maka peringkat pertama sekarang juara bertahannya ya Zam-Zam. Maka saudara yang berangkat umroh, berangkat haji, tetangga datang, berikan dia Zam-Zam. Kita yang mendapatkan Zam-Zam, jangan diminum semua, dioplos. Bawa pulang, botol kecil itu, tuang 2 sendok ke galon, 2 sendok ke tempayan, 2 sendok ke teko kita. Agar apa? Dapat fadilah minum air Zam-Zam sekalipun di dalam kemasan galon. Ada galon di rumah, oplos dengan Zam-Zam. Kenapa? Dapat fadilah minum Zam-Zam. Meskipun rasanya ya rasa aqua, rasa le mineral, rasa pit, tapi kalau dioplos dapat fadilah minum Zam-Zam. Nggak usah curiga, Pak Haji ini Zam-Zam langsung dari Mekah atau beli di Tanah Abang katanya. Sudahlah, minum aja. Banyak tanya, nggak ikut ngongkosin, banyak tanya. Minum aja, nggak usah kita tanya ini ori apa oplosan. Yang jelas bahwa Zam-Zam itu sampai sekarang beredar di mana-mana. Kalau dulu kan nggak. Dulu orang ketemu Zam-Zam ya pulang haji, pulang umroh. Tahun 90-an susah nyari Zam-Zam. Sekarang nggak umroh, nggak haji, Zam-Zam di mana-mana ada. Walhasil bahwa Zam-Zam air pertama yang kita temukan di atas muka bumi ini yang bisa kita nikmati kemuliaannya, keberkahannya. Jadi kapan aja ketemu Zam-Zam minum. Nah,
Telaga Nabi namanya Telaga Kausar. Antara rumah dan mimbar ada raudhah, taman surga. Mimbar Nabi akan berada di Telaga Kausar. Itulah sekelumit tentang sosok Nabi Muhammad serta apa yang akan kita temukan jikalau kita istiqomah dalam keimanan setia dengan Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan dipermudah untuk datang ke raudhah, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan buat minum Telaga Kausar yang memang milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang saya sampaikan. Nanti sebelum doa ada yang disampaikan dari sahabat kita dari mana, Pak Haji? Wakaf Al-Quran. Ya, Yayasan Wakaf Al-Quran. Kita simak, mudah-mudahan jadi ladang kebaikan kita. Silakan. Monggo. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama kami ucapkan terima kasih pada Pak DKM yang telah mengizinkan kami untuk menyampaikan sosialisasi program wakaf Al-Quran di tengah-tengah jamaah masjid. Mohon maaf para jamaah, kami menyita waktunya sekitar 3 menit. Kami dari Badan Wakaf Al-Quran, sebuah lembaga filantropi Islam yang berkantorkan di Jalan Tebet Timur Dalam nomor 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dari tahun 2005 hingga sekarang kami concern membahagiakan umat, ya, dari umat untuk umat. Dari beberapa program wakaf Al-Quran diantaranya ada wakaf air bersih, wakaf tebar cahaya Indonesia terang, wakaf Indonesia belajar. Juga program utama kami adalah program wakaf Al-Quran dan pembinaan yang insya Allah kami distribusikan Al-Quran wakaf tersebut ke daerah pelosok-pelosok yang ada di Nusantara ini, ya, daerah-daerah yang memang belum terakses terkait pemerintah terkait Al-Quran, kemudian daerah-daerah yang memang rawan pendidikan, dan yang paling penting adalah daerah-daerah pendangkalan akidah, ya jamaah, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan program wakaf Al-Quran dan pembinaan ke pelosok Kalimantan Barat yang insya Allah kami mentargetkan untuk mendistribusikan Al-Quran 100.000 mushaf Al-Quran. Pada sekarang ini update kami baru 40%, ya, masih ada sekian persen kekurangannya gitu, ya. Alhamdulillah kami menyampaikan program wakaf Al-Quran di Kalimantan Barat ini ke tengah-tengah jamaah. Mungkin ini masjid yang alhamdulillah ke-800 masjidnya yang di Depok, ya, selama setahun, ya. Barangkali ada dari jamaah masjid semua itu ada yang ingin ikut program wakaf Al-Quran bersama kami, silahkan, ya. Satu buah mushaf Al-Quran ini, mushaf Al-Quran yang kami cetak khusus, kemudian di dalam covernya ada logo khusus wakifnya, ya. Satu buah Al-Quran ini kami nominalkan sebagaimana wakaf-wakaf yang lainnya, kami nominalkan senilai Rp100.000 untuk 3 alokasi. Yang pertama dialokasikan untuk mencetak Al-Quran wakaf, kemudian yang kedua untuk distribusi dari Jakarta ke proyek kami Kalimantan Barat, dan yang paling penting yang ketiga adalah untuk membantu sekedar akomodasi ustadz-ustadzah yang mengajarkan Al-Quran wakaf kita di sana. Jadi selain Al-Quran kita disampaikan ke pelosok negeri seluruh Nusantara ini, kami juga bekerja sama dengan para dai-dai di sana atas seleksi MUI setempat di sana untuk menyampaikan Al-Quran wakaf kita yang sudah sampai ke sana. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi sebuah ajakan bagi kita semua, ya. Mudah-mudahan bagi yang memiliki kelapangan rezekinya silahkan
dengan cara apa? Boleh dengan tunai, boleh juga dengan non tunai. Di brosur tersebut sudah kami sebarkan, ada beberapa nomor rekening atas nama Badan Wakaf Al-Quran. Silahkan monggo kapan saja mempunyai kelapangan rezekinya bisa transfer langsung. Dan yang paling penting adalah kami memohon ketika sudah melaksanakan transfer, kami meminta bukti transfernya di WA-kan ke kami, ke nomor WA yang di belakang brosur itu disetempel, hanya untuk pendataan saja, hanya untuk pendataan kepentingan administrasi saja. Kurang lebihnya mohon maaf, itu aja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada admin kami di belakang setelah acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita telah dengar maksud dan tujuan saudara kita yang datang. Kalau melihat di sini Quran mubazir banyak banget, jarang dibaca. Tapi di pelosok-pelosok mereka butuh Al-Quran, ya. Dengan kita mewakafkan Al-Quran, insya Allah sekalipun kita sudah meninggal dunia, terbaca Al-Quran itu pahala akan mengalir. Maka diniatkan yang ada kelebihan rezeki, ya kita niat buat wakaf Al-Quran, insya Allah. Itu aja, saya pikir nggak usah ada yang ditanyakan, karena saya harus nganter orang ke Cirebon, ya. Jadi mohon maaf, untuk minggu ini saya tidak membuka termin tanya jawab. Ya kan, nggak ada kan yang ditanyakan? Udahlah, semuanya udah soleh semua, udah nggak ditanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna mutahabina fika, mutajalisina fika, mutazawirina fika, mutabadilina fika. Warda anna ya Allah la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma bijahil basyirin nadhir Muhammadin salawatuka alaihi wa salamuka alaihi. Ij'alna min khiyari ummatihi wa syurna godan fi zumrati wa sta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratihi. Wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma ij'alna mimman yuqimu hadzal din, mimman yakhdumuhu wa yansuruhu, waj'al himmatana ya Allah